kita tiku sabia ike. Nitueta toa mausa ikere ya. Weti nituogeno, Yesus nebe nituogeno. Nitueta toa mausa ikere ya. Weti nituogeno, Yesus nebe nituogeno. Salve, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan Sabda Tuhan edisi 21 November 2024 dan juga kita akan mendoakan intensi-intensi kita pada hari ini. Mari kita memberi diri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau mengajak kami untuk merenungkan sabda Tuhan-Mu. Putra-Mu telah hadir di tengah-tengah kami untuk menerangi hati dan pikiran kami. Semoga kami sungguh menghayati sabda-Mu, kami merenungkan dengan penuh hikmat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melewati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Bacaan Injil pada hari ini, secara khusus kita ambil dari bacaan Injil di masa biasa. Bacaan ini mengajak kita untuk merenungkan tentang Yerusalem. Kita tahu bahwa Yerusalem merupakan tempat di mana tempat yang diagung-agungkan, tempat yang di mana ketika Yesus memasuki Yerusalem, ia diagung-agungkan, ia dimuliakan dengan daun-daun pondok daun. Di sisi lain, Yerusalem juga merupakan tempat di mana para nabi tidak dihargai sama sekali. Tempat di mana tidak dihormati para hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini bacaan yang baru saja kita dengar, ini mengajak kepada kita bahwa Yesus sendiri berkomunikasi atau berbicara dengan Yerusalem. Seakan-akan Yesus merasa sedih karena sampai ia menangis. Nah, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yerusalem yang seharusnya sudah menghasilkan banyak orang, nabi-nabi di situ, tetapi ia seperti tidak berfungsi sama sekali. Bahkan ketika Yesus lewat pun, hampir tempat yang tidak berfungsi sama sekali. Makanya Yesus mengatakan bahwa Yerusalem, Yerusalem, andainya saja engkau mengerti, engkau memahami, waktunya pasti engkau akan tahu apa artinya damai sejahtera. Nah, saudara-saudari terkasih, dari Yerusalem inilah sebuah harapan bahwa damai sejahtera itu akan muncul. Di mana tempat di mana Yesus juga akan disalibkan, akan dibunuh, akan dihujat di situ. Maka keselamatan, kedamaian berkaitan dengan Yesus sendiri yang mau mengorbankan diri di atas kayu salib. Saudara-saudari terkasih, kedamaian sukacita itu hanya pada Yesus sendiri. Yesus menghadirkan sukacita kedamaian melalui karya penyelamatan yang terlaksana di sana. Semoga saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk bagaimana kita bersama-sama dengan Yesus melalui iman kepadanya. Kita berusaha untuk mengikuti Dia dengan penuh sungguh, dengan penuh hormat, dengan
sembah bakti kita, dari hati dan pikiran kita, sehingga kita mengikuti Dia dan kita menjadi bagian di dalam karya keselamatan itu, mencari menemukan damai sejahtera yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Engkau telah mengutus putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang konsisten dari awal sampai akhir, mati sampai di kayu salib, dan pada akhirnya Ia bangkit. Di sini kami diajak untuk mengimani Dia dengan sungguh-sungguh. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar kami terus mengikuti Dia dengan penuh sungguh. Sehingga dari hari ke hari, kami juga menjadi putra-putrimu bersama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mohon berkatan rahmat-Mu untuk saudara-saudari kami yang pada hari ini mohon untuk didoakan. Semoga rahmat-Mu mengalir dalam hidup karya mereka. Berkat-Mu atas kami untuk senantiasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari seluruh karya, tugas-tugas, pergumulan hidup kita, keluarga-keluarga kita, dan juga semua orang yang kita doakan pada kesempatan ini, diberkati oleh berkat Allah yang kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan singkat edisi 21 November telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus.